Dalam 5-10 tahun ke depan, seluruh industri yang ada di Indonesia bahkan di dunia itu semua akan berubah. Baik dari otomotif, keuangan, fashion, dan juga properti sekalipun, itu semua akan berubah jauh. Ini semua terjadi karena satu teknologi baru yang bernama Metaverse. Hai calon miliarder, bagi yang belum kenal aku, kenalin, aku adalah Antoni Zorsono, seorang investor properti. Dan di channel ini biasanya aku sharing tentang motivasi, investasi, dan juga yang paling sering adalah properti. Jadi industri apapun tentang properti biasanya aku sharing di sini, termasuk life hacks yang bisa membuat kalian itu bisa membeli properti dengan nominal yang sangat minim, atau bahkan bisa jadi nol. So buat teman-teman yang tertarik tentang itu semua, kalian itu masuk di channel yang tepat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, pastikan subscribe karena di setiap minggunya itu selalu ada video baru. Dan buat yang sudah subscribe, thank you banget. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke materinya. Oke, jadi di video kali ini adalah video lanjutan dari videoku yang pertama. Jadi kalau teman-teman sudah nonton video ini, pastikan nonton dulu videoku yang pertama, karena ini akan nyambung dan teman-teman itu nggak perlu riset lagi, sudah bisa dapat intisari apa yang akan terjadi ke depannya, apa yang sebenarnya Metaverse ini akan rubah gitu kan. Untuk membantu kita masuk ke dunianya Facebook, dunia Metaverse yang baru ini, Facebook sedang mempersiapkan hardware-nya. Ini berbeda dengan Facebook beberapa tahun yang lalu. Dulu itu Facebook ini hanya menciptakan software, di mana yang berbondong-bondong untuk menggalakkan supaya membuat hardware-nya adalah ya Samsung, ya Oppo, Xiaomi, terus habis itu iPhone, itu yang berbondong-bondong untuk mendapatkan market hardware-nya. Nah, tapi karena sekarang ini adalah dunia baru yang diciptakan oleh Facebook dan belum ada teknologi yang sampai ke sana, mau nggak mau dia harus menciptakan hardware itu sendiri. Makanya dia juga bekerja sama dan invest ke perusahaan VR yang terbesar pada saat ini. Dan dia juga bekerja sama dengan Ray-Ban untuk membangun brandnya ini, karena dia nggak mau nih ketika orang memakai kacamata itu kelihatannya tuh jelek banget. Dia maunya tuh kayak kacamata normal seperti ini, orang-orang sudah bisa masuk ke dunianya Metaverse itu. Dan yang pasti ketika dia membuat sebuah hardware di mana semuanya sudah terintegrate dalam kacamata ini, dia harus membuatnya dengan sangat-sangat murah. Karena kalau tidak murah, tidak bisa semua orang mengakses dan memakai kacamata tersebut. Nah, untuk pertama kali yang dilakukan Facebook supaya orang-orang itu pada masuk nih ke dunianya. Jadi kalau ibaratnya itu pada Facebook pada awal-awal, gimana supaya orang-orang pakai aplikasinya, ya dia boosting tuh ke orang-orang yang menjadi content creator-nya. Nah, di sini untuk mengajak ke dunia barunya, karena kan ini harus penetrasi pasar gila-gilaan. Makanya dia ini membuat sarana gamingnya dulu, karena dia tahu sekarang orang-orang itu membutuhkan entertainment dalam HP, ya kan, dan dia butuh yang namanya gaming. Bahkan sekarang kalau kita lihat ya, gaming ini sudah menjadi olahraga juga, menjadi e-sport juga, karena makin banyak orang yang bermain, makin banyak juga artinya kesempatan yang ada di sana, ya kan. Nah, kemudian dari games, habis itu dia juga membangun fitness, di mana akhirnya orang-orang itu tuh bisa berolahraga ya melalui kacamata itu aja. Kita bisa berinteraksi, bisa bermain pingpong dengan orang lain, dengan orang terdekat kita yang jauh di sana menggunakan kacamata VR ini. Kemudian yang ketiga, dia itu juga menggalakkan dari segi bisnisnya, karena Facebook juga tahu ya, mau nggak mau kita ini tuh paling penting ya berbisnis. Kita ini harus ada ekonomi yang ada di sana. Jadi dia ini pengen ngebuat di mana kita ini para entrepreneur itu bisa berkumpul di satu titik, nggak perlu lewat Zoom lagi, karena di Zoom ini kan kita cuma bisa lihat layar kotak ya, seperti yang teman-teman nonton saat ini tuh cuma lihat layar kotak. Nah, dia itu pengen ketika kita bisa bener-bener pakai kacamata VR, kita kumpul di satu tempat, kita bisa ngelihat gerakannya dia, kita bisa meeting bareng, dan ini sebenarnya akan membantu banget dari industri kedokteran. Karena kan saat ini susah ya kalau kita mau Zoom dengan pasien yang benar-benar sakit, itu kan susah. Tapi kalau dengan adanya teknologi yang dari Metaverse ini, kita pakai kacamata VR, kita tuh benar-benar bisa masuk, dan kita ngelakuin apa itu bisa benar-benar dilihat sama orang lain. Kita mau melakukan operasi pun, dokter yang lain yang misalkan dari Jerman itu bisa ngelihat, oh jangan di situ karena nanti di sini akan luka, bla 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 bla. Jadi ketika adanya Metaverse ini, dunia dokter itu akan jadi semakin maju. Kemudian juga dari segi arsitek. Jadi kalau kita ngelihat banyak banget kita ini punya kendala arsitektural, di mana
kita ini sebenarnya pengen pakai arsitek yang di luar negeri, tapi kan kendala ya mereka itu harus datang ke sini ya. Gimana kalau misalkan mereka nggak perlu ke sini lagi, kita tinggal menciptakan dunianya itu lewat 3D, kita benar-benar buat seperti yang ada saat ini, terus kemudian orangnya itu bisa langsung masuk ke dunia itu, dia langsung bisa ngukur kira-kira harus pakai yang seperti ini, pakai pembangunan yang seperti ini, dan ini yang sebenarnya akan membantu kita di dunia nyata. Dengan adanya teknologi ini kita nggak perlu lagi yang namanya mendatangkan orang untuk sampai ke sini. Jadi benar-benar semuanya itu secara real time kita bisa benar-benar bekerja dengan sangat efektif. Dan kalau aku ngelihat ke depannya akan ada 3 perubahan bisnis. Kalau sekarang kita lihat ya, ada sandang, papan, dan pangan, itu 3 bisnis yang tidak tergantikan dari dulu ya. Kalau orang ngomong dari dulu, ya bisnis-bisnis itu ya 3 aja. Baju, rumah, dan makanan itu sendiri. Tapi sebenarnya 3 industri ini sebenarnya akan ada satu yang jatuhnya lumayan kerasa, yaitu adalah industri dari sandangnya itu. Karena sekarang kita hidup di 2 tempat, yang satu dunia maya dan satu di dunia nyata. Orang-orang yang sekarang ini ngerasa harus pakai baju branded, harus pakai jam tangan mahal, orang tidak akan beli lagi barang-barang di dunia nyata. Mungkin masih ada marketnya, tapi itu akan jatuh lumayan dalam. Kenapa? Karena kedepannya orang akan lebih banyak berinteraksi di dunia maya. Orang-orang akan lebih cenderung beli skin di sana dibandingkan dengan dunia nyata. Nggak perlulah pakai ya barang-barang yang mewah-mewah. Nggak perlulah di dunia nyata ini pakai baju yang branded-branded. Toh aku juga nggak pernah pergi kemana-mana. Sekarang waktuku setengahnya itu dihabiskan di dunia maya. Terus seperempatnya lagi baru di dunia nyata, seperempatnya lagi ya tidur. Tapi beda dengan properti dan juga industri makanan. Kita tetap yang namanya butuh makanan, walaupun kita tinggal di dunia maya, tapi kita tetap harus makan. Jadi kalau aku ngelihat ya, jadi properti akan tetap, karena kenapa? Tetap yang namanya orang butuh tempat tinggal untuk bisa menggunakan alat-alat dari VR-nya itu. Makanya tetap harus ada properti masih tetap ada. Tapi kalau untuk industri dari fashion sendiri, saya lihat itu akan ada perubahan yang sangat drastis. Untuk orang-orang yang main fashionnya di dunia nyata, itu omsetnya akan jatuh lebih drop. Yang akan lebih meningkat itu adalah fashion yang di dunia maya ini sendiri. Jadi kalau teman-teman sebagai creator yang membangun dunia fashion di dunia nyata, juga harus mempertimbangkan dunia-dunia digitalnya ini. Karena skin-skinnya itu kan Facebook gak akan membuat skin-skinnya. Yang akan membuat skin-skinnya juga para kreatornya itu. Ya kalau dipikir-pikir ini akan terkesan sangat menarik ya. Akan terkesan sangat futuristik banget. Tapi kalau kita balik ke 10 tahun yang lalu, kita gak pernah kepikiran gak sih yang namanya akan menghabiskan 12 jam, 13 jam itu di layar kecil seperti ini. Mungkin bisa 13 sampai 15 jam ngelihat satu harinya ngelihat di layar ini. Nah, kedepannya mungkin kalian juga nggak akan ngerasa aneh ketika kalian pakai VR terus-terusan. Nah, terakhir teman-teman, yang menjadi masalah saat ini, ketika kita menggunakan teknologi metaverse ini, kita membutuhkan yang namanya internet 5G. Dimana ini adalah internet super kencang, 100 kali lipat lebih kencang daripada internet 4G ini. Nah, di Indonesia ini diprediksi pada tahun 2025 baru akhirnya teknologi ini bisa muncul, teknologi ini bisa ada dan merata di seluruh Indonesia. Nah, menurut kalian gimana nih? Kira-kira kita sudah mulai harus prepare gak sih dengan adanya industri metaverse ini? Karena Facebook sendiri itu juga bilang bahwa ini perjalanan masih butuh 5-10 tahun lagi untuk benar-benar menjadi berkembang, menjadi benar-benar mature industrinya. Karena kedepannya di dunia metaverse ini tuh orang itu bisa explore menjadi siapa aja. Menariknya, orang-orang yang dulunya nggak pede karena mukanya kurang ganteng, kurang cantik, di metaverse ini kita bisa menjadi siapapun teman-teman ya. Kita tidak bisa melihat yang namanya jelek atau enggak lagi, kita nggak bisa ngelihat ras lagi, nggak bisa ngelihat gender lagi, kita bisa menjadi siapapun di sana. Dan ini akan menjadi sesuatu hal yang menarik banget. Avatar kita bisa dibuat sesuka dengan kita, dan ini menurutku akan menjadi the next big thing-nya. Kalau teman-teman tidak prepare dari sekarang, teman-teman tidak belajar, itu akan ketinggalan banget. Nah, coba teman-teman pikirin yuk, kira-kira ada bisnis-bisnis apa lagi yang akan berkembang di metaverse ini? Coba komen, kita akan bahas di next videonya. Kalau teman-teman punya topik-topik yang menarik seputar metaverse ini akan jadi seperti apa, teman-teman bisa komen di kolom komen ya. So gitu aja videonya, semoga teman-teman memiliki insight baru bahwa kedepannya dunia itu akan jadi seperti apa. Dan jika teman-teman suka dengan video kali ini, pastikan teman-teman like, komen, dan subscribe video ini supaya channel ini terus berkembang dan memberikan edukasi kepada kalian lebih banyak lagi. Thank you for watching and I'll see you in the next video. See you guys!